Perkenalkan, namaku Diki. Umurku 35 tahun. Wajahku pas-pasan dan hidupku juga pas-pasan. Aku terlahir dari keluarga yang kurang berada. Aku tinggal di kampung yang belum begitu padat penduduknya. Aku terlahir dan dibesarkan di kampung itu. Karena terganjal masalah biaya, aku sekolah hanya tamatan SMP dan saat ini susah untuk mencari kerja. Hingga sampai aku punya istri. Kerjaanku cuma serabutan. Pokoknya ada kerja apa saja aku kerjakan. Susah di pekerjaan, namun mudah untuk masalah jodoh. Ya, aku sudah menikah di usia 27 tahun dengan wanita lembut bernama Lastri. Aku dan Lastri dipertemukan di acara wayang kulit di balai desa waktu itu. Cinta pada pandangan pertama. Mungkin itu yang pas menggambarkan hubunganku dengan Lastri. Kami bertemu langsung jatuh cinta. Aku sendiri juga tidak tahu kenapa Lastri mau menikah denganku. Padahal wajahku pas-pasan, kerjaan juga tak jelas. Kami layaknya manusia biasa yang pasti ada saja cobaan hidup di dunia ini. Kami mencoba mengadu nasib di kota dengan mengontrak rumah yang sangat sederhana. Beberapa usaha coba aku tekuni agar dapat menanggulangi keperluan hidup kami sehari-hari. Namun hingga kami mempunyai 3 orang anak, nasib kami tetap belum banyak berubah. Kami masih hidup pas-pasan dan bahkan harapanku semula untuk mempertebal cintaku terhadap Lastri istriku malah justru semakin merosot saja. Untung saja aku orangnya pemalu dan sedikit mampu bersabar serta sudah terbiasa dalam penderitaan. Sehingga perasaanku itu tidak pernah diketahui oleh siapapun, termasuk kedua orang tuaku dan saudara-saudaraku. Entah pengaruh setan dari mana. Suatu waktu, tepatnya di bulan Desember, aku sempatkan diri berkunjung ke rumah teman lamaku. Dia baru saja pulang dari Sulawesi bersama dengan istrinya. Yang belakangan aku ketahui kalau istrinya itu adalah anak majikannya sewaktu dia bekerja di sana. Mereka sudah menikah, namun pernikahannya bukan atas dasar saling mencintai, melainkan atas dasar jasa dan balas budi. Sekitar jam 3 sore, aku sudah tiba di rumah Andi dengan naik ojek yang jaraknya sekitar 3 km dari rumah kontrakanku. Mereka pun masih tinggal di rumah kontrakan, namun agak besar dibanding rumah kontrakan kami. Maklum, mereka sedikit membawa modal dengan harapan membuka usaha baru di kota ini. "Permisi, ada orang di rumah ini," sambil aku mengetuk pintunya. Namun tetap tidak ada jawaban dari dalam rumah.
Aku lalu mendorong pintu dari luar. Ternyata pintunya terkunci dari dalam, sehingga aku yakin pasti ada orang di dalam rumah itu. Akhirnya aku putuskan untuk mencoba mengintip dari samping rumah, melalui sela-sela jendela di samping rumah itu. Sekilas aku melihat ada kilatan cahaya dalam ruang tamu, tapi aku belum mengetahui dari mana sumber kilatan cahaya itu. Lalu aku bergeser ke jendela yang satunya, dan ternyata ada seorang wanita cantik yang sedang tertidur sambil menonton TV. Akhirnya aku kembali ke pintu depan, dan aku mencoba mengetuk pintunya kembali. Namun baru sekali aku ketuk, tiba-tiba pintunya terbuka lebar. Aku sedikit kaget, dan rupanya itu adalah wanita yang aku lihat tadi. "Selamat siang." "Ya, selamat siang," jawabnya, sambil menatap wajahku seolah malu, takut, dan kaget. "Dari mana, Pak? Dan cari siapa?" tanya wanita itu. "Maaf Mbak, numpang tanya, apa betul ini rumah Andi?" tanyaku. "Betul sekali Pak, dari mana ya?" tanya wanita itu. "Aku tinggal tidak jauh dari sini Mbak. Aku ini temennya Andi." "Oh ya, syukur kalau begitu. Ternyata Mas Andi punya teman lama di sini. Dia tidak pernah cerita padaku," ucapnya sambil mempersilahkanku untuk masuk. "Oh ya, hampir lupa. Kemana Andi sekarang ini Mbak? Kok dari tadi tidak kelihatan?" tanyaku. "Kebetulan Mas Andi pulang kampung untuk mengambil beras dari hasil panen orang tuanya tadi pagi. Tapi katanya dia dalam perjalanan pulang kemari," jawab istri Andi. "Tunggu saja sebentar lagi Mas," jawabnya seolah tidak menghendaki saya pulang lebih cepat. Kemudian dia membuatkanku secangkir kopi dan kue, lalu diletakkan di atas meja. Dia mempersilahkanku mencicipinya sambil tersenyum. Aku pun menunggu Andi pulang. Kami pun ngobrol sambil makan cemilan kue itu. Anehnya, meskipun kami baru bertemu, namun dia seolah ingin membeberkan segala keadaan hidup yang dia alami bersama suaminya selama ini. Bahkan terkesan kami akrab sekali, saling bertukar pengalaman, rahasia rumah tangga. Diriku yang pendiam dan kurang pergaulan justru seolah menemukan diriku yang sebenarnya di rumah itu. Obrolan kami seolah tidak ada batasnya, dan dia coba untuk memancingku. Entah kenapa, aku pun malah meladeninya, karena memang sudah terpancing sejak sedari awal. Sampai-sampai aku lupa dan tidak peduli kalau dia adalah istri teman lamaku, dan kami pun melakukannya hari itu. 1 jam kemudian Andi pulang, dan kami bersikap biasa-biasa saja, seolah tidak ada apa-apa. Kami mengunci rapat rahasia ini.